Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah dan inayah serta kesehatannya, sehingga pada kali ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita pun dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kajian kita kaitannya dengan Kitabus Shiyam dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Bahasan selanjutnya adalah kaitannya dengan pendapat Imam Al-Ghazali, yanqasimu as-shaum, katanya ila thalathati aqsam. Menurut Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya, maka tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah shaumul umum atau al-awam, wa huwa as-shaum 'anil mufattirat al-mubtilah lis-shaum. Ada puasa itu puasa umum atau untuk kalangan awam. Apa itu? Yakni as-shaum 'anil muftirat, puasa yang itu hanya mencegah dari apa yang membatalkan ibadah puasa. Jadi apa yang membatalkan? Maka al-imsak itu makan, minum, kemudian jima. Nah, hanya sebatas itu saja puasa. Nah, ini kalau kita hanya menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berjima selama pelaksanaan ibadah puasa, maka tingkatan ibadah puasa kita baru sampai tingkatan ibadah puasa umum atau awam. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus atau al-khawas, wa huwa as-shaum 'anil ma'asi, puasa yang itu dapat mencegah orang itu dari bermaksiat. Maksiat apa? Maksiat seluruh anggota tubuh, mata, telinga, tangan, mulut, kemudian kaki. Kalau mulutnya terjaga dari hal-hal yang maksiat, matanya terjaga dari melihat yang maksiat juga, telinganya terjaga dari mendengar yang maksiat, tangan dan kakinya itu terjaga dari melakukan hal-hal yang maksiat, maka bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus dan jima, tapi masuk kepada kemampuan kita untuk menahan seluruh anggota tubuh dari yang sifatnya dari yang bersifat maksiat. Maka ini sudah masuk kita tingkat shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Nanti ada peringkat yang ketiga, peringkat tertinggi menurut Imam Al-Ghazali, yaitu adalah shaumul khususil khusus atau khawasul khawas, puasanya orang yang super khusus ini. Itu adalah as-shaum amma siwallah, puasa yang tidak ada yang dia lakukan kecuali siwallah, kecuali untuk Allah. Nah, barangkali inilah yang disebut oleh Nabi dalam salah satu sabda beliau, yaitu as-shaumu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu seluruhnya untuk Allah. Kalau puasa yang kita lakukan kemudian tujuannya adalah untuk Allah, maka apapun yang kita lakukan mestinya itu adalah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka ujungnya, dampaknya adalah wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Kenapa? Karena dia puasa untuk aku, maka aku pun membalas tanpa ada batasan maksimal, tanpa ada hitung-hitungan pahalanya. Nah, ini wa ana ajzi bihi, ini puasanya orang-orang yang khusus. Jadi bukan hanya matanya, bukan hanya anggota tubuhnya, tapi sampai pada hatinya pun itu ditujukan hanya kepada Allah. Jadi kalau di tingkatan tasawuf itu ada yang namanya takhalli, maka peringkatan
saum khawasul khawas ini sudah pada peringkatan tahalli. Kalau tahalli itu adalah kita mengosongkan diri kita, anggota-anggota tubuh kita, kemudian menghilangkan, menjauhi dari hal-hal yang bersifat maksiat, maka tahalli itu adalah mengisinya, mengisi dengan sesuatu amalan yang itu mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah peringkat tertinggi dia. Jadi bukan hanya menahan makan, minum, jima, bukan hanya menjauhi maksiat anggota tubuh, tapi melakukan hal-hal yang semua itu diridai oleh Allah, semua itu adalah untuk tujuan ibadah dan hanya untuk tujuan kepada Allah selama bulan Ramadan, maka peringkat puasa itu akan memasuk pada peringkat khawasul khawas. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya adalah makruhatus shaum. Jadi hal-hal yang dimakruhkan selama puasa. Nah, di sini ada 8 macam itu. Yang pertama adalah al-alqu, ay madhuhu biduni ayyan fasila minhu syai'un ilal jawb. Apa itu madhuhu? Yaitu kita mengunyah sesuatu biduni ayyan fasil, tanpa ada minhu syai'un, tanpa ada potongan yang kita kunyah itu masuk ke dalam rongga mulut kita. Nah, jadi kita mengunyah sesuatu, bukan yang manis atau apa, mungkin kita menggigit sesuatu, kemudian kunyahan itu tidak masuk ke dalam rongga mulut kita. Kenapa? Yang ditahan itu adalah makan berarti masuk ke dalam rongga mulut kita itu. Wa illa sara muftiran, apabila ada yang masuk bagian daripada kunyahan itu, maka ini dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, tapi sebenarnya yang bagus itu adalah menghindari kita. Kemudian yang kedua adalah dzaqut ta'am biduni hajah, merasakan, mencicipi makanan tanpa ada hajat. Nah, tapi syaratnya juga ma'a adami wusuli syai'in ilal jawb. Tidak boleh ada yang masuk ke dalam rongga tubuh kita. Jadi jangan ada yang tertelan. Wa amali hajatin fala yukrah. Kalau itu ada hajat, maka itu tidak dibenci, tidak yang makruh. Nah, orang masak masakan, kemudian mau mengetahui ini keasinankah atau tidak ada rasanya kah atau seperti apa, maka boleh dicicipi di lidah saja. Tapi begitu dia masuk ke dalam jauf, ke dalam rongga tubuh kita, ke dalam tenggorokan kita, tertelan dia, maka ini sama itu hukumnya sara muftiran. Maka itu tidak boleh. Yang ketiga adalah al-ihtijam. Al-ihtijam itu berbekam, wa huwa ikhraju ad-dam, atau mengeluarkan darah. Fayukrah khurujan minal khilaf, maka ini dimakruhkan untuk keluar daripada khilaf, daripada pertentangan hukum di kalangan ulama. Kenapa? Wali annahu yurithu ad-da'af, karena berbekam itu dapat memperlemah anggota tubuh kita. Wa kama tukrahu lahu al-hijamatu yukrahu lahu ayyahjuma ghairahu. Sebagaimana orang yang berbekam itu dimakruhkan, maka orang yang membekam pun hukumnya makruh. Jadi kalau kita mau berbekam mungkin bisa malam hari, tapi kalau siang maka hukumnya makruh. Majul ma ba'dal iftar. Majun itu menyiramkan lewat mulut. Nah, itu ikhrajuhu minal fam, mengeluarkan air dari mulut itu. Setelah iftar, setelah berbuka. Kita buka, kemudian kita keluarkan lagi, tidak kita minum. Nah, maka ini majul ma ba'dal iftar. Makruh hukumnya. Fayadhhabu ma bihi min barakati asam. Kenapa? Karena ini dapat menghilangkan berkahnya dari puasa. Karena salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah al-iftar, berbuka puasa. Begitu kita membuang, kita mengeluarkan air, tidak kita minum, ini sama dengan kita menghilangkan berkahnya puasa. Yang kelima itu adalah al-ghuslu bil inrimas walau kana al-ghuslu wajiban, mandi dengan cara menyelam, meskipun mandi itu adalah mandi wajib. Ini barangkali yang rumahnya dekat dengan sungai atau di sekitar rumahnya ada pemandian, atau di mana
di kolam renang segala macam, kemudian mandi, walaupun itu adalah mandi wajib, kalau dia menyelam, maka ini makruh hukumnya. Yang keenam adalah as-siwak ba'da zawal, li'annahu yudhibu raihatal fam. Bersiwak, siwak, gosok gigi atau hal-hal yang membersihkan gigi setelah tergelincirnya matahari atau setelah masuknya waktu zuhur, maka ini juga makruh hukumnya. Tapi sebelum waktu zawal, itu tidak mengapa. Kenapa? Li'annahu yudhibu raihatal fam, karena ini dapat menghilangkan baunya mulut. Kenapa baunya mulut? Karena di hadis Nabi yang lain itu la khuluf fi famil adam, baunya mulut la khuluf baunya mulut orang yang berpuasa, la khuluf fi famil shaim, itu atyab andallah, itu lebih wangi minal misk, lebih wangi yaumal qiyamati minal misk. Jadi baunya mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah pada hari kiamat itu lebih wangi nanti dari baunya misk, baunya bau kasturi. Maka setelah zawal itu dimakruhkan kita untuk bersiwak. Wakhtara al-Imam An-Nawawi adam al-karahiyah. Tapi Imam Nawawi berpandangan bahwa tidak makruh dia hukumnya menurut Imam An-Nawawi. Yang ketujuh, makruh kathratu asy-syiba' wan naum. Barangkali ini waktu sahur, banyak makan, terlalu kenyang, kemudian wan naum, banyak tidur. Jadi banyak makan, banyak tidur, wal khud fi ma la ya'ni, atau terlibat hal-hal yang kumpul-kumpul yang itu tidak ada manfaatnya. Meskipun yang di pembahasan sebelumnya naumus shaim ibadah, itu ada hadis yang menyatakan seperti itu, meskipun sebagian ulama menyatakan itu adalah dhaif hadisnya. Di sini pun bahwa terlalu sering tidur itu juga makruh hukumnya. Kenapa? Li'anna dzalika yuzhibu faidatas shaum, karena hal tersebut menghilangkan manfaat dari puasa. Manfaat dari puasa itu apa? Taqarrub wa ta'abbud, mendekatkan diri dan beribadah. Tapi kalau sepanjang hari hanya tidur saja, sepanjang hari hanya ngerumpi saja, sepanjang hari hanya main-main saja, maka ini dapat hukumnya makruh kata ulama. Kenapa? Karena menghilangkan manfaat dari ibadah puasa, yang itu amalan-amalannya itu dilipat gandakan. Amalan-amalannya lebih banyak dibandingkan dengan kita beramal di luar bulan Ramadan. Yang kedelapan, tanawulu syahwat al-mubahah. Jadi memenuhi syahwat, keinginan-keinginan yang itu hukumnya mubah, minal masymumat, dari yang kita cium, al-mubsarat, atau yang dapat dilihat, atau yang al-masmu'at, atau yang dapat didengar. Ini juga hukumnya makruh. Nonton TV sepanjang hari, itu juga jadi hukumnya makruh. Kenapa? Sama, yudhibu faidah as-shaum. Kemudian hanya melihat Facebook, hanya melihat WA saja, atau mencium-cium makanan-makanan, harum-haruman, wangi-wangian, kemudian untuk memenuhi keinginan, hanya itu saja yang dia kerjakan, maka ini juga hukumnya makruh kata ulama. Bahasan selanjutnya adalah mubtilatu as-shaum, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Hiya qismani, ada dua macam yang dapat membatalkan ibadah puasa itu. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaum la as-shauma nafsahu. Yang bagian yang pertama adalah itu yubtilu thawabas shaum. Jadi yang dapat menghilangkan pahala puasa la as-shauma nafsahu, tapi tidak membatalkan ibadah puasanya. Fala yajibu alaihi al-qadha. Untuk yang jenis ini maka dia tidak wajib mengqadha. Wa tusamma muhbitan. Ini disebut dengan hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapus pahala-pahala puasa. Jadi muhbitat dia. Yang kedua adalah qismun yubtilu as-shaum wa kadzalika ats-tsawab. Bagian yang dapat membatalkan ibadah puasa sekaligus juga menghilangkan pahala puasa itu. In kana ghairi udhrin, kalau itu tanpa uzur. Jadi berarti kalau ada uzurnya, itu tidak mengapa. Fayajibu fihi al-qadha, dan selain itu dia harus wajib mengqadha.
wa tusamma mufattirat. Nah, ini yang disebut dengan dapat membatalkan ibadah puasa, mufattirat, yang dapat jadi menjadikan ibadah puasa seorang itu batal. Al-qismul awal, apa saja? Yang pertama itu, bagian yang pertama adalah al-muhbitat, yang dapat menghilangkan pahala puasa itu tadi. Wahiyya ma tubtilu thawabas shaum, yaitu yang dapat menghilangkan pahala puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini didasarkan pada sabda Nabi yang mengatakan bahwa kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dan tidak ada dapat dia pahala dari puasanya itu illal ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Jadi tujuan ibadah puasa sebenarnya kita adalah untuk mendapatkan rahmat dan untuk mendapatkan pahala Allah yang sebanyak-banyaknya. Lantas kalau kita puasa tidak mendapatkan apa-apa, nah itu sama dengan ibadah kita sia-sia. Sama halnya kalau kita bekerja sepanjang hari, lantas kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan hasil apapun dari pekerjaan kita. Ini sama dengan kita menyia-nyiakan apa yang kita lakukan, itu tuh sia-sia, amal kita sia-sia. Nah, inilah yang disebut dengan muhbitat itu. Maka di catatan di footnote-nya itu apa saja katanya, wa fil hadis, dan ada di hadis Nabi disebutkan khamsun yuftirna as-shaum, ada 5 hal yang itu dapat membatalkan ibadah puasa katanya. Yang pertama al-kadzib, itu dusta. Nah, jadi harus dijaga mulut berarti. Nah, jangan sampai kita berdusta. Al-ghibah, menggibah itu juga mulut. An-namimah, mengadu domba juga mulut. Wan nazar bisyahwah, kemudian melihat dengan syahwat. Nah, melihat dengan syahwat itu nanti penjelasannya. Wal yamin al-kadzib, sumpah palsu. Nah, kemudian qala al-ulama, ulama mengatakan makna yuftirna as-shaim, yang dapat membatalkan puasa itu apa? Ayyuhbitna ajrahu, ya ini yang dapat menghapus pahala ibadah puasa. Wa yubtilna thawabahu, dan dapat menghilangkan pahala ibadah puasa. Maka di sini katanya ada 5 juga. Al-ghibah, ghibah itu dzikraka akhakal muslim bima yakrahu, menyebut keburukan saudara muslim bima yakrahu, yang dia itu tidak suka dengan itu. Walau kunta shadiqan, meskipun yang disebutkan itu adalah benar. Jadi kita mengata-ngatai, kita menyambati, kita mengungkapkan sesuatu yang ada pada saudara kita dan dia tidak suka, itu diketahui oleh orang lain, meskipun itu adalah sesuatu yang benar. Tapi kalau tidak benar, dia jadi fitnah lebih besar lagi daripada ghibah. Ghibah ini dapat menghapus pahala puasa, meskipun puasanya itu tidak batal, dia tidak wajib mengqadha, tapi pahalanya yang hilang. An-namimah, dia naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah, jadi anjur kata, jadi memindahkan satu perkataan, mengucapkan kepada orang lain, mengatakan kepada orang lain dengan maksud tujuan apa? Agar terjadi permusuhan, baik itu di antara 2 orang maupun di antara satu kelompok orang. Nah, termasuk salah satunya adalah men-share, mengirim, menulis satu berita, satu pesan, satu apapun yang itu dengan tujuan untuk memecah belah orang, untuk terjadinya pertikaian atau pertentangan di antara orang. Nah, ini an-namimah. Yang ketiga al-kadzib. Ini dusta, al-ikhbar bi ghairil waqi', berita yang tidak sebenarnya, hoax. Ini al-kadzib itu. Kita harus hati-hati kita. Yang keempat, an-nazar lima yahrum aw lima yahillu bi syahwah, melihat yang itu hal haram, yang 5 yahrum, yang dia halal, yang dia haramkan, atau 5 yahillu, atau yang dia halalkan bi syahwah, dengan syahwat. Jadi apa? Melihat video, melihat film, melihat foto, kemudian itu memunculkan syahwat kita dan itu haram kita melihatnya. Nah, ini termasuk yang menghapus pahala puasa. Kalau halal itu apa? Melihat istri kemudian muncul syahwatnya, muncul keinginannya, bi ayyatalazzat bin nazar, kemudian merasakan kenikmatan dengan melihat itu, maka ini dapat menghilangkan pahala puasa juga. Yang kelima, al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu, halif al-kadzib. Keenam, qaulu zur, jadi perkataan dusta juga, wal fahsyu, perkataan kotor, wal amal bihi, dan melakukan hal-hal yang kotor itu.
malam yada, maka di hadis Nabi malam yada, barang siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan qaula zur, perkataan-perkataan dusta, wal amal bihi, kemudian melakukan kedustaan, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak berhajat dia fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, atas makanan dan minuman yang dia tinggalkan atau dia berpuasa, maka Allah tidak ada hajat sama sekali. Nah, kalau dia tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan keji. Nah, ini yang dapat menghapus atau menghilangkan pahala puasa. Yang bagian yang kedua, al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah al-mufattirat, yang dapat membatalkan ibadah puasa. Wahia ma yubtil asla shaum, ini yang dapat membatalkan asal puasa itu. Jadi puasanya itu batal, maka wajib dia mengqadha. Itu ada 8 macam. Al-mufattir al-awwal, yang dapat membatalkan yang pertama adalah ar-riddah. Riddah itu murtad, orang yang keluar dari Islam kemudian memeluk agama yang lain, yaitu qat'ul Islam, memutus Islam. Jadi keluar dari agama Islam dengan apa? Biniyatin, meskipun dengan niat saja katanya. Diniat di hati, padahal sedang berpuasa saya ingin pindah ini, pindah agama ini, itu sudah niat ya. Nah, maka ini qat'ul Islam, meskipun dengan niat. Meskipun di hadis-hadis yang lain itu bahwa satu amalan itu akan dihitung kalau dia sudah terlaksana. Jadi satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau dia satu keburukan yang dia niatkan kemudian dia lakukan, maka dia dapat satu keburukan juga, satu dosa. Tapi kalau dia tidak lakukan niat itu, maka dia tidak berdosa. Nah, kalau dalam masalah riddah, di sini tertulis bahwa biniyatin, dengan niat saja, itu mungkin niat yang diiringi dengan satu langkah, mungkinlah diiringi dengan langkah-langkah lanjutan. Ini yang itu menjurus kepada riddah. Ini dapat membatalkan ibadah puasa. Nah, selain itu apa? Au qaulin, atau perkataan, au fi'lin, atau perbuatan. Ucapan yang itu menunjukkan bahwa orang itu murtad, atau satu tindakan, satu perbuatan meskipun tidak diiringi dengan ucapan, ini sama dengan riddah itu. Meskipun dia tidak mengucapkan, tapi dia melakukan. Walau kanatir riddah lahlah wahidah, meskipun riddahnya itu, murtadnya itu hanya sebentar, kemudian dia kembali lagi, misalnya jam 10 murtad, kemudian jam 12 dia balik lagi. Ini tetap dapat membatalkan, atau setengah jam saja, atau beberapa waktu saja, beberapa menit saja, ini tetap membatalkan. Dan riddah ini dapat menghapus semua amal-amal kita yang kita lakukan pada saat kita muslim itu. Nah, ini bahayanya, sama kayak puasa itu tadi, yang kalau ghibah kemudian namimah kemudian kadzib, itu dapat menghapus semua amal-amal, semua pahala ibadah puasa kita. Kalau riddah, dia dapat menghapus semua amal-amal kita. Kalau yang tadi menghapus pahala ibadah puasa kita, kalau riddah menghapus semua amal yang kita lakukan itu. Membatalkan semua amal kita. Al-mufattir atsani, yang dapat membatalkan yang kedua adalah al-haid wan nifas wal wiladah. Makanya salah satu syarat daripada sahnya ibadah puasa itu adalah untuk perempuan dia tidak haid, tidak nifas, dan tidak wiladah, tidak melahirkan. Nah, kalau dia haid, nifas, wiladah, walau lahdzatan minan nahar, meskipun hanya sebentar saja, atau meskipun menjelang waktu berbuka kemudian haid, maka batalah puasanya. Al-mufattir ats-tsalits, yang ketiga yang membatalkan ibadah puasa itu adalah al-junun walau lahdzah. Itu gila, walaupun sebentar. Kenapa? Karena di syarat orang yang melakukan ibadah puasa itu adalah dia harus al-aqlu, dia harus berakal ya. Nah, lawan daripada berakal adalah junun. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban dalam beragama itu harus memiliki akal ya.
Kalau hilang akalnya, maka hilang pula kewajibannya. Nah, begitu hilang akalnya, maka batal juga puasa yang dia lakukan. Junun walau lahza. Al-mufattir ar-rabi, yang keempat itu adalah al-igma was-sukru. Nah, al-igma dia pingsan, was-sukru kemudian dia mabuk. Nah, pingsan mungkin tidak hilang akalnya, tapi hilang kesadarannya. As-sukru, itu juga dapat menghilangkan akal dan dapat menghilangkan kesadaran juga. Nah, maka al-igma itu di sini dapat membatalkan pingsan, itu dapat membatalkan puasa, begitu juga mabuk itu dapat membatalkan puasa. Apa syaratnya? Idza amma jami'an nahar, apabila pingsan dan mabuknya itu jami'an nahar, sepanjang hari. Wa amma idza afaqa walau lahzah wahidah, adapun kalau dia sadar meskipun dia hanya sebentar, sahha shaumuhu, maka sah puasanya. Dia sahur, kemudian sahur jam 8, kemudian pingsan sampai jam 4, kemudian jam 4 sadar, jam 5 sampai jam 6, kemudian berbuka, maka tetap sah puasanya katanya. Wa huwa al-mu'tamad inda ar-Ramli. Ini pendapat yang didasarkan menurut pendapat yang kuat dari Imam ar-Ramli, maka tetap sah katanya. Nah, ada pendapat yang lain, yakni wa inda Ibnu Hajar, adapun menurut Ibnu Hajar, yabtul idza ta'adda bihi, batal kalau al-igma dan syukurnya itu, kalau pingsan dan mabuknya itu lebih dia mendalam dia tanpa kesadaran sama sekali, atau seolah-olah nampak hilang akalnya, itu ta'adda bihi walau lahzah, meskipun hanya sebentar, tanpa ada kesadaran sama sekali itu. Wa qala akharun la yubtil la yabtul illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Tapi menurut pendapat yang lain, dia tidak membatalkan meskipun tapi dengan dua syarat, ta'adda wa amma. Kalau dia kesadarannya itu hilang sama sekali, kemudian jami'an nahar, kemudian sepanjang masa, maka ini yang dapat membatalkan. Al-mufattar al-khamis, yang membatalkan yang kelima adalah al-jima, jadi berhubungan suami istri. Idza jama'a amidan, yang pertama itu adalah apabila dia menggauli secara sengaja. Berarti secara sengaja itu apa? Itu sadar, dia tahu dia. Amidan, sengaja, bukan yang tidak sengaja. Mungkin dikiranya mimpi, mungkin dikiranya ilusi, tapi amidan dia sengaja, maka dia batal. Jamaah di sini apa? Walau fi duburin, meskipun melalui dubur, au bahimah, atau dengan binatang, ini tetap batal dia. Amidan, yang pertama syaratnya adalah sengaja. Aliman bit tahrim, dia mengetahui bahwa jima itu adalah haram dia. Yang sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa hukum fikih itu sangat, di Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i khususnya, itu sangat terkait dengan syarat aliman, dia mengetahui. Artinya apa? Dia mengetahui hukum bahwa jima itu dapat membatalkan puasa. Syarat mengetahui itu apa? Di luar yang mengetahui itu apa? Di luar yang mengetahui itu adalah yang pertama, sebelumnya sudah, pada bahasan sebelumnya sudah kita bahas juga, apabila orang itu baru masuk Islam dia. Yang kemudian yang kedua, apabila dia bertempat tinggal jauh dari ulama, misalnya tinggalnya di pedalaman atau di hutan atau di daerah yang tidak ada ulamanya di situ. Orang tidak ada pengajian, tidak ada informasi tentang ibadah, tidak ada tidak ada ulamanya, tidak ada tempat bertanya segala macam. Ini ketidaktahuan dia, ini di luar ini tadi. Tapi kalau hidupnya tinggalnya di kota, kemudian rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan mushola, kemudian pengajian dapat dengan mudah dia dapat, kemudian masih tidak mengetahui juaduk, kemudian dia lakukan, ini berarti bukan dia tidak mengetahui, tapi dia tidak mau tahu. Maka ini masuk kepada hukum yang membatalkan ibadah puasa itu tadi. Yang berikutnya syaratnya adalah katanya mukhtaron. Dia memiliki kebebasan, mukhtar, memiliki hak pilih, apakah mau menjima ataukah tidak.
Nah, yang mukhtar ini biasanya tidak termasuk makruh, tidak orang yang dipaksa. Kalau dia dipaksa, berarti sudah hilang mukhtarnya. Batala saumuhu, maka batalah puasanya. Wa idza absada saumahu, dan apabila dia telah merusak puasanya fi Ramadan, pada bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari penuh, bijimain, dengan jima tam yang sempurna, athimin, dan dia berdosa bihi dengannya itu, lisaumi, untuk puasanya, taratab alaihi tarattaba alaihi khamsatu asya, maka dia dikenakan 5 hal ini. Di footnote itu dijelaskan rincian masing-masing daripada istilah wa idza absada saumahu fi Ramadan. Hadhihi al-ibarah, katanya ungkapan ini tadi, idza absada saumahu fi Ramadan yawman kamilan bijma'in tamin athimin bihi lisaum tahtawi ala syuruti wujubil kafarah. Inilah yang menjadikan syarat wajib kafarah itu berlaku, kafaratul uzma, kafarah yang sangat besar. Ada 8 nih. Yang pertama katanya, yang orang itu kalau melakukan ini maka dia kena kafarah dia. Pertama, ayyub sida saumahu, dia merusak puasanya. Wa hadza makna qauluhu wa idza absada saumahu. Dia merusak puasanya. Yang kedua, ayyakuna fi Ramadan, itu harus di bulan Ramadan. Fala tajibu al-kafarah idza absada shauma ghair Ramadan, maka tidak wajib dia membayar kafarah apabila dia merusak puasanya ghair Ramadan, di luar bulan Ramadan, walau kana wajiban, meskipun itu puasa yang wajib. Misalnya dia membayar qadha di luar bulan Ramadan, kemudian pada hari itu dia berpuasa. Hari berpuasa itu dia menjima istrinya, maka ini tidak termasuk bagian daripada yang kena kafarah ini tadi. Kenapa? Karena di luar bulan Ramadan, meskipun yang dilakukan itu adalah puasa qadha yang wajib dia lakukan. Wa hadza ma'na qauluhu, ini yang dimaksud dengan fi Ramadan. Jadi syaratnya harus di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ayyakuna al-yawm alladzi afsadahu kamilan. Hari yang dia merusak puasa itu harus hari yang sempurna. Apa yang dimaksud hari yang sempurna? Fala tajibu al-kafarah idza mata aw janna qabla ghurubi syams. Maka dia tidak wajib membayar kafarah apabila dia meninggal atau dia junun atau dia gila qabla ghurubi syams, sebelum matahari tenggelam. Artinya apa? Jam 4 kemudian ternyata meninggal, padahal sebelumnya orangnya itu jima, menggauli istrinya. Ini tidak 1 hari penuh. Atau gila sebelum ghurubi syams, sebelum matahari terbenam, maka ini tidak termasuk juga yang kafarah. Ini yang dimaksud katanya yauman kamilan. Yang keempat, ayyakuna ifsaduhu bil jima, yang merusak. Yang keempat itu syaratnya merusak puasanya itu dengan jima. Fala tajibu al kafarah idza afsadahu, wajib membayar kafarah apabila merusak puasanya itu bighairi jima, tidak dengan jima. Seperti apa? Ka'an akala, contohnya dia makan, summa jama'a, kemudian dia berjima. Wa hadza ma'na qauluhu bijima'in, inilah maksud daripada bijima. Misalnya orang yang mau berjima, kemudian dia makan sebelumnya. Nah, yang membatalkan puasanya itu adalah bukan jimanya, tapi makannya itu. Nah, begitu dia makan, maka batal puasanya. Sesudah batal puasanya, baru kemudian dia berjima. Bukan jimanya itu yang membatalkan puasanya, tapi makannya dia yang sebelum berjima itu yang membatalkan puasanya. Maka yang seperti ini tidak termasuk bagian daripada wajibnya kafarah katanya. Ini bisa-bisa aja nanti orang memanfaatkan hukum ini. Nanti di bahasan sebelumnya ada sesudahnya adalah lagi kaitan dengan jima. Kita lanjutkan saja dulu. Ayyakunal jima taman, jimanya itu sempurna. Apa yang dimaksud sempurna itu katanya wa huwa ayyudkhil jami'a al hasyafah, yakni memasukkan seluruh hasyafah. Hasyafah itu rasul zakar, kepala daripada zakar itu. Jadi kepala zakar itu masuk ke faraj, masuk ke punya istri, punya perempuan, dan dia masuk secara penuh kepalanya itu, maka ini sudah wajib kafarah. Ini jima tam fil farji, di farj.
Fala tajibu al-kafarah idza adkhala juz'an minal hasyafah. Jadi tidak wajib bayar kafarah kalau hanya sebagian saja masuk dari hasyafahnya itu, tidak penuh. Jadi kalau orang itu disunat maka di situ ada kepalanya. Nah, kepala itu kalau masuk dia penuh, maka dia wajib kafarah. Ini yang disebut dengan jima' tam. Bal wala yubtil saumahu. Bahkan tidak membatalkan puasanya, tapi menghapus pahala ibadah puasa yang sebelumnya itu bisyahwatin. Nadhara nazar atau al-amal bisyahwatin. Apalagi nazar saja, melihat saja dengan syahwat, yang itu halal dapat menghapus pahala puasa, apalagi ini melakukan yang lebih daripada itu. Ini menghapus pahala puasa meskipun dia tidak membatalkan katanya. Nah, inilah makna yang disebut dengan tam, sempurna. Kemudian yang keenam, ayatim bisababi hadzal jima. Dengan jima ini maka dia jadi berdosa dia. Fala tajib al-kafarah idza jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan wa huwa musafirun safaran tawilan mubahan. Nah, maka tidak wajib membayar kafarah katanya idza jama'a zaujatahu, apabila dia menjima istrinya fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, wa huwa musafirun, sedangkan dia dalam keadaan musafir, safaran tawilan, dalam perjalanan yang jauh, mubahan, dan itu mubah. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Orang musafir itu dia boleh untuk tidak berpuasa. Ini yang dimaksud athimun bihi, dia berdosa. Karena dia melakukan musafir maka dia tidak berdosa. Tapi di bahasan sebelumnya juga dijelaskan bahwa yang dimaksud musafir itu kalau dia melakukan safar itu sebelum masuk atau sebelum fajar. Mungkin jam 4 subuh atau jam setengah 5 dia bermusafir. Nah, itu maksudnya musafir katanya. Tapi kalau sudah siang itu tidak masuk musafir lagi itu. Apalagi sudah zawal, sudah tengah hari. Itu sudah tidak masuk, disebut dengan musafir lagi. Musafirnya yang tawilan, musafir yang jauh, yang panjang, yang membolehkan jamak dan rukhsah dalam salat itu. Menjamak dan mengqasar salat. Dan dua hal ini tadi itu bisa jadi dijadikan orang hilah, dijadikan cara orang untuk menghindari kafarah. Dua hal, yang pertama makan, yang kedua musafir. Bagaimana caranya untuk tidak membayar kafarah sementara nafsu pengen menjima, barangkali yang mungkin barusan menikahnya di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan menikah, kemudian tidak dapat menahan nafsunya, kemudian pengen menggauli istrinya. Ini barangkali dijadikan celah orang untuk menggugur daripada kafarah itu. Lantas dia batalkan puasanya, makan dia, kemudian baru dia menjima. Maka dia tidak masuk dalam kafarah, tidak wajib membayar kafarah. Atau dia melakukan musafir, kemudian melakukan perjalanan jauh, sejauh yang itu diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat. Hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang haram. Nah, kemudian dia menjima istrinya di tempat yang jauh itu, kemudian kembali lagi. Nah, cuman harus diingat bahwa membatalkan ibadah puasa tanpa satu uzur, tanpa satu alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak dapat diganti dengan puasa-puasa kita di luar bulan Ramadan. Meskipun itu kita terhindar daripada kafarah itu tadi. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh, ayyakuna dzalikal itsm bisa babi ifsadihi lisaum. Dosa itu dengan bisa babi ifsadihi, karena sebab dia merusak puasa itu tadi. Dosa yang dilakukan itu karena sebab dia merusak puasa. Fala tajibu al-kafarah idza zana. Maka tidak wajib dia membayar kafarah idza zana wal iyadzubillah. Kemudian kita berlindung kepada Allah, wa huwa musafirun, dalam keadaan musafir. Jadi musafirnya itu sebenarnya bukan zinanya itu yang dia berdosa. Jadi zina kemudian dalam keadaan musafir dia, ini tidak termasuk juga. Fa innahu ya'khudhu itsman aziman la min ajli as-shaum.
karena dia melakukan melakukan dosa yang besar. La min ajli shaum, bukan karena puasa. Jadi mungkin musafir, dia sengaja musafir, kemudian dia berzina di situ. Jadi musafirnya itu saja niatnya sudah dosa mungkin, dan dia bukan karena puasa, tidak ada niat puasa, bukan karena puasa itu dia dosanya, tetapi karena zina ini itu. Wa hadzal makna lis-shaum. Jadi artinya memang orang yang berpuasa, tidak berpuasa dia tidak yang kena kafarah itu tadi. Tapi di sini ada wa baqa syartun lam yuzkar fil ibarah, ada satu syarat katanya tidak disebutkan dalam ungkapan yang tadi itu, yaitu ada musyubahah, tidak meragukan. Apa yang dimaksud ada musyubahah? Fala kafarah ala man jama'a wa huwa yashukku fi dukhulil lail. Maka tidak ada kafarah bagi orang yang menggauli istrinya, dia dalam keadaan yashukku fi dukhulil lail, ragu ini sudah masuk waktu maghrib atau tidak, sudah berbuka atau tidak. Jadi ada musyubahah, dia harus yakin. Kalau dia yakin ini belum masuk waktu berbuka, belum masuk dia waktu berbuka, maka yakin dia, itu wajib kafarah dia. Apa tadi konsekuensinya? Maka yang pertama katanya tarattaba alaihi khamsatu asya, ya, dikenakan 5 hal ini. Yang pertama luhuqul itsm, dia berdosa. Orang yang berpuasa kemudian dia berjima dengan istrinya, yang pertama dia berdosa. Yang kedua wujubul imsak, dia wajib tetap imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi tetap wajib dia melanjutkan ibadah puasanya. Ini hampir sama dengan ibadah haji. Orang yang berhaji kemudian dia berihram, kemudian dia berjima, maka pahala hajinya batal, otomatis pahala hajinya batal, dan dia wajib juga melanjutkan rukun-rukun hajinya yang lain. Ini sama, pahalanya tidak dapat, ibadah puasanya batal, tapi dia wajib tetap melanjutkan puasanya. Wujubul imsak, tetap dia tidak boleh makan, dia tidak boleh minum. Wujubut ta'zir, jadi harus ada sanksi dari pemerintah, ta'zir. Wa huwa at-tadib minal hakim, yaitu satu pola yang mana ta'zir itu untuk mendidik dari seorang hakim, dari seorang pemerintah. Wa yakunu li ghairi ta'ib, bagi orang yang tidak bertaubat. Ini apa katanya yang minal hakim ini? Haladhan bin la hadda fihi, atas dosa yang tidak ada sanksi wala kafarah, dan tidak ada kafarah, tidak ada ketentuan hukumnya, ketetapan hukumnya. Wa hadza mustathna min anna ma fiha had au kafarah la ta'zir. Kalau dia ada sanksi, kalau dia ada kafarahnya maka tidak. Nah, yang puasa ini ada kafarahnya. Kemudian kalau dia laksanakan kafarahnya, maka dia tidak ditakzir. Kemudian yang keempat, apa konsekuensinya? Wujubul qadha, dia wajib mengganti. Bukan hanya wajib mengganti, wujubul kafarah al-uzma, wajib dia membayar kafarah yang sangat besar itu. Wahya ahadu thalathati asya murattabah. Maka ahadu thalathati asya, yang kafarahnya itu 3 hal ini tadi secara berurutan katanya. Salah satu dari 3 hal yang itu secara berurutan. Fala yantaqil ilal khosla al-thaniyah illa idza ajaza amma qablahu. Maka tidak boleh berpindah dia kepada hal yang kedua, kecuali idza ajaza amma qablahu, kecuali apabila dia tidak mampu untuk melakukan yang sebelumnya. Apa? Yang pertama itu itqu raqabah mu'minah. Dia wajib yang pertama sebagai kafarahnya membebaskan budak. Sekarang budak sudah tidak ada lagi. Yang al-ajazu di sini apa katanya? La yajiduha, tidak ada. Masa kita sudah tidak ada perbudakan lagi. Au yajiduha walakin yahtaj li thamaniha li nafsihi. Atau dia temukan tapi harganya itu hanya untuk dapat memenuhi hajat dia untuk dan keluarganya. Maka itu tidak berarti dia ajaza, berarti dia tidak mampu. Maka dia setelah itqu raqabah, maka yang kedua kafarahnya adalah siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut.
Kemudian ma'na al-azaz fi siyami syahraini, adapun yang dimaksud dengan tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau alasannya saya tidak mampu 1 bulan saja tidak mampu, tapi harus ada apa batasan-batasannya. Nah, kalau dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut itu apa katanya yang dimaksud? Bi ayya'sur alaihi shaumuhuma, apabila dia merasa kesulitan untuk puasa di 2 bulan itu, au tataba'ahu, atau secara berturut-turut, linahwi haramin. Kenapa? Karena sudah tua, sudah lemah. Mungkin tua tidak, tapi lemah dia. Kalau di sini haram, kalau di sini tua. Au maradin, atau karena dia sakit. Yadu musyahraini ghaliban, yang secara umum sakitnya itu 2 bulan berturut-turut. 2 bulan sakit, nanti kemudian sembuh lagi, 2 bulan berturut-turut lagi sakit lagi. Ini termasuk ajaza. Kalau dia sakitnya sebentar, itu tidak. Au yakhafu ziyadatu maradin bihi, atau kalau dia 2 bulan berturut-turut dia berpuasa kemudian bertambah sakitnya, atau membahayakan jiwanya, maka dia boleh mengganti ke kafarah, ke yang lainnya. Au ma'ahu syahwah lil waqi, atau dia punya syahwah lil wati, jadi tidak dapat menahan nafsu seksnya. Ini tidak dapat menahan nafsu seksnya, jadi terus menerus. Jadi tidak dapat menahan nafsu seks. Au ghairu dzalika mimma yahsulu bihi masyaqqah syadidah, atau hal-hal yang lainnya yang dapat disebut dengan masyaqqah syadidah, yang kesulitan yang sangat gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, nah ini syahraini mutatabi'ain, ini ada penjelasannya. Falau lam yasum ahadun ayyamaha, kalau orang itu tidak berpuasa di hari-hari yang dia tetapkan itu tadi, untuk bayar kafarah, walau li udhrin, meskipun karena uzurnya kamarodin, sakit, ista'nafaha min jadidin, maka dia harus mulai lagi dari awal lagi. Wala yadurru al-fitr bisababi haid. Maka kalau perempuan dia berbuka karena sebab haid, nifas, kemudian junun, gila, kemudian igma, pingsan, mustaghraq, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia hanya sakit, maka harus dia ulang lagi. 10 hari sudah berpuasa atau 1 bulan sudah berpuasa, kemudian ada 1 hari dia tidak berpuasa, itu sama hukumnya, dia harus ulang lagi. Kenapa? Karena syaratnya harus mutatabi'ain. Inilah beratnya orang melanggar puasa jima di siang hari bulan Ramadan dia. Padahal dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan di luar bulan Ramadan. Ini kenapa? Karena tujuan Ramadan itu adalah melatih kita al-imsak, menahan diri dari nafsu kita, dari hawa nafsu. Nafsu perut dan nafsu syahwat. Nafsu perut dan nafsu syahwat. Makanya kita dilarang makan, minum, dan dilarang jima. Ini adalah hal-hal yang mendasar dalam diri seseorang, kebutuhan dasar. Maka makan, minum itu adalah kebutuhan dasar. Jima itu adalah kebutuhan dasar. Itu yang ditahan selama Ramadan, kemudian dia tidak dapat menahan, maka sanksinya berat. Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu itu tadi, yang ajaza itu tadi, maka yang ketiga adalah it'amu sittina miskinan. Dia memberi makan 60 orang miskin. Dikuli miskin mud. Setiap miskin maka 1 mud. Setiap hari 1 mud orang miskin. Atau makanan-makanan yang itu mencukupi kebutuhan dia 1 hari. Makanan satu mud atau 1 paket makanan, itu sebanyak 60 orang, 60 orang miskin. Sittina miskinan, 60 orang miskin. Di sini ada catatan kakinya, fa in a'sara 'alal it'am istaqrat fi dhimmatihi. Kalau dia tidak mampu untuk memberi makan, artinya apa? Itqu raqabah tidak mampu, siyamu syahraini tidak mampu, kemudian it'amu sittina tidak mampu, maka istaqrat fi dhimmati, maka tetap menjadi tanggungannya, menjadi hutangnya itu. Wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan tasqut anhu, maka gugurlah kafarahnya katanya kalau dia tidak mampu juga.
itqa raqabah tidak ada, siyamu syahraini tidak mampu, it'amu sittina miskinan juga tidak mampu juga. Sebagian berpendapat bahwa dia tetap ada tanggungan untuk it'amu sittin itu, atau dia tetap sebagai yang lain taskut anhu. Jadi tidak ada gugurlah kafarahnya katanya. Kemudian watajibu hadhihi al-kafarah 'ala ar-rajul la 'ala al-mar'ah. Nah, ini satu hal yang menarik juga. Lantas siapa yang bayar kafarah ini? Suami kah, istri kah, atau kedua-duanya? Nah, maka di sini yang wajib membayar kafarah itu adalah hanya laki-laki, hanya suami, la 'ala al-mar'ah. Tidak wajib untuk perempuan, untuk istri. Maka kalau terjadi jima, maka suami yang wajib dia bayar kafarahnya, sementara istri tidak. Istri biasa saja tidak bayar kafarah dia. Wa tatakarrar al-kafarah bi tatakarruri al-ayyam. Jadi kenapa yang laki-laki yang wajib membayar kafarah sementara perempuan atau istri tidak? Li'annahu bimujarradi dukhuli juz'in min hasyafah. Kenapa? Karena batalnya puasa itu kan karena masuknya hasyafah itu tadi. Hasyafah rojul, yang kemudian batalah saumuha, batalah puasanya. Nah, kalau seandainya suami itu tidak memasukkan hasyafahnya itu ke faraj istrinya, maka istri tidak akan batal. Nah, karena suami yang memasukkan, lalu ke faraj istrinya, lalu suami yang bertanggung jawab untuk membayar kafarah, sementara istri tidak. Seandainya suami tidak memasukkan, maka istri pun tidak akan kena sanksi itu tadi. Nah, ini karena ulah suami. Maka suami-suami harus hati-hati, karena kalau terjadi jima, maka suami yang bertanggung jawab, istri tidak, meskipun barangkali yang menikmati sama-sama kedua-duanya. Nah, nanti yang bahasan selanjutnya adalah al-mufattir as-sadis. Ini yang membatalkan yang keenam, ini kaitannya dengan beberapa hal yang mungkin sering juga kita temukan. Ketika kita sakit, ketika kita di luar makan dan minum. Ini hal-hal yang lebih rinci lagi. Barangkali bahasan yang berikut ini akan kita lanjutkan pada bahasan yang berikutnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Yang paling besar itu adalah riddah. Nah, riddah ini begitu murtad, maka hapuslah semua amalan. Kalau dia yang menghapuskan al-muhbitat itu tadi hanya menghapuskan pahala puasa pada hari itu, tapi kalau riddah dia menghapuskan semua amalan sepanjang sebelum dia riddah itu tadi. Dia muslim, kemudian dia beramal, amalan-amalannya itu, maka dia hangus dengan riddahnya itu tadi, dan riddah itu dapat membatalkan ibadah puasa. Yang kedua adalah jima. Jima ini berat sanksinya, maka di bulan Ramadan harus betul-betul kita jaga. Kenapa? Sanksinya itu 3. Itqu raqabah, membebaskan budak, kemudian siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini cukup berat. Kalau 1 bulan saja kita berat, apalagi 2 bulan terus menerus. Kalau dia tidak mampu, tapi tidak mampunya harus ada beberapa syarat itu tadi yang dapat merusak fisik, dapat membahayakan dapat membahayakan kesehatan, dapat membahayakan nyawa segala macam. Kalau tidak, maka dia tetap wajib untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak berpindah kepada it'amu sittina miskin, memberi makan 60 fakir miskin. Kenapa? Karena bagi orang kaya tidak begitu masalah memberi makan mau 60 kah, mau 200 kah, mau 100 orang kah. Jadi tidak masalah. Tapi kalau puasa 2 bulan berturut-turut, itu tidak miskin, tidak kaya, itu adalah berat. Maka ini harus kita hindari beberapa hal. Dan puasa itu ada yang dapat menghapuskan pahala puasa, dan ada yang dapat membatalkan ibadah puasa. Kalau yang dapat menghapuskan itu tadi, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa. Tapi kalau yang membatalkan, maka pahala puasanya tidak dia dapat, kemudian dia wajib mengqadha. Barangkali demikian.
bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini dan di bulan Ramadan tahun ini itu mendapatkan lipatan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semakin baik dengan pengetahuan kita yang bertambah, kemudian amalan-amalan kita pun diterima sehingga mendapatkan pahala yang yang kita inginkan, yang kita harapkan dari amal ibadah kita. Demikian, terima kasih, salah hilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.